Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Ini semua gara-gara Dini. Jika seandainya Dini tidak ikut mungkin risah dan dia tidak akan kecewa denganku. Kenapa juga dia harus memaksa ikut? Belum lagi Mbak Ana, Mas Agung dan Ibu juga kenapa harus memaksa kita untuk mengajak Dini? Celoteh Ilham di dalam mobil. Sudahlah Mas. Lagian Dini masih kecil. Dia juga belum tahu apa-apa dengan masalah kita. Risa pun juga sama. Dia pasti mengerti kok. Dia tidak akan begitu kecewa denganmu. Aku yakin itu. Jawab Randa menanggapi ocehan Ilham. Kamu tidak tahu Risa sayang? Risa itu berbeda dengan Dini. Kamu tahu sendiri kan tadi, aku ajak dia berbicara hanya dijawab seadanya. Dia itu kecewa denganku yang memperlakukannya tidak adil sedari dahulu. Ucap Ilham lagi yang membuat Randa terdiam. Aku tidak tahu jika menyangkut sikap kamu yang dahulu kepada Risa. Jika aku menjadi Risa aku juga akan iri. Ayah kandungku lebih memilih keponakannya daripada anak kandungnya sendiri. Jawab Randa yang membuat hati Ilham merasa diremas. Ilham dengan diam-diam meremas dagang gangster yang dia pegang. Dia sebenarnya juga berpikiran seperti itu kala sudah berpisah dengan Risa dan Nia. Kini Ilham dan Randa tidak berbicara lagi. Mereka berdua saling diam dengan pemikiran mereka masing-masing. Mas, aku tidak mau ya tinggal di rumahmu. Ucap Randa tiba-tiba saja dan hal itu membuat Ilham menoleh ke arah Randa dengan penuh tanya. Kenapa? Kamu lupa jika sertifikat rumah milik ibuku sudah menjadi punyamu. Jeti itu sudah menjadi rumahmu, bukan rumah ibu lagi. Jawab Ilham dengan santai tapi dia tidak tahu akan resiko yang sudah dia lakukan. Randa menganggukkan kepalanya bertanda iya. Kan namanya belum diganti dengan namaku. Lagian jika harus mengganti nama itu butuh biaya yang banyak. Dan tanda tangan ibumu kan? Ucap Randa lagi yang membuat Ilham berpikir. Ilham terdiam sejenak memikirkan sesuatu. Ini kesempatan untukku. Batin Ilham di dalam hati. Iya ya. Terus kita mendapat biaya dari mana? Aku juga belum ada kerjaan. Jawab Ilham berpura-pura berpikir. Makanya kamu segera mencari pekerjaan dong, jangan nganggur mulu. Mahar untuk menikahiku saja kamu berhutang. Gimana nanti jika kita menjalani kehidupan kita? Apa ya aku yang akan menanggungmu? Aku tidak mau ya. Ucap Randa langsung to the point. Ya kan kamu tahu sendiri aku sudah berusaha. Kesana kemari bahkan sebelum kita menikah. Tapi kan hasilnya belum ada juga. Jawab Ilham lagi. Randa yang malas menanggapi ucapan Ilham pun hanya diam tak bersuara. Bagaimana jika kamu meminta ayahmu untuk memberiku beberapa lahan kebunnya? Nanti aku akan mengelolanya agar akhir bisa menyukupi kemauanmu dan agar aku bisa membiayai balik nama sertifikat rumah tersebut. Ucap Ilham yang membuat Randa masih terdiam. Randa tahu tabiat Ilham. Randa orang yang cerdik sedangkan Ilham dia hanya orang yang penurut dengan ibunya. Dan dengan bodohnya saat Randa meminta mahar sertifikat rumah, dia mengiyakannya dan benar-benar memberikannya kepada Randa. Randa berpura-pura mengangguk kala mendengar ucapan Ilham. Ilham tersenyum berpikir bahwa Randa akan mengiyakan ucapannya. Iya, nanti aku akan mencoba berbicara kepada ayah untuk meminta beberapa lahan kebun agar kamu kelola. Ucap Randa yang sebenarnya berbohong kepada Ilham. Bodoh ya, tidak mungkinlah aku akan memberikan lahan kebun itu ke kamu. Aku hanya tinggal menunggu sertifikat yang akan diubah menjadi namaku. Lalu aku akan membuka semuanya. Batin Randa dengan senyuman miring tetapi tidak diketahui oleh Ilham. Ya, sebentar lagi aku akan menjadi kaya raya dengan cara mengelola kebun milik ayah Randa. Tidak masalah jika aku hanya diberi sedikit dari luasnya kebun itu. Tidak masalah juga jika aku harus mengorbankan sertifikat rumah milik ibu. Yang penting aku bisa kaya dengan hasil pemberian ayah Randa. Batin Ilham yang juga dengan senyuman sinisnya. Nia kini sedang menunggu Chandra. Mereka memiliki janji untuk bertemu di kafe milik Nia. Nia yang sedang menikmati latte dan membaca beberapa berkas yang dia pegang sembari menunggu Chandra tiba. Nia, maaf aku sedikit terlambat. Ucap Chandra yang baru saja sampai. Nia menoleh ke arah Chandra. Memang dilihatnya Chandra yang begitu ngos-ngosan. Kamu kenapa Ken? Tanya Nia dengan heran karena melihat Chandra yang penuh dengan keringat. Mobil aku mogok. Dan aku tidak ingin menunggu tukang bengkel yang lama menangani mobilku. Ya sudah, aku kemari lari saja. Jawab Chandra dengan polos yang membuat Nia terkejut lalu tertawa. Astaga Ken,
Kalau begitu kenapa kamu tidak menghubungiku coba? Tanya Nia yang heran melihat tingkah Chandra. Aku tidak kepikiran. Yang aku pikirkan hanya ingin segera bertemu kamu. Hehehe. Jawab Chandra dengan cengengesan yang membuat Nia semakin menggelengkan kepalanya dengan heran. Ya sudah, kamu pesan minum sana. Bilang saja jika satu meja denganku. Jangan lupa sama camilan. Aku rela tidak menyemil sedari tadi karena menunggumu. Ucap Nia yang dengan segera diangguki oleh Chandra. Nia melihat kepergian Chandra dengan menggelengkan kepalanya heran. Beberapa menit kemudian, Chandra kembali sembari membawa botol minuman air putih. Dia sudah tidak kuat untuk menahan dahaganya. Besok-besok jangan seperti itu lagi. Aku lebih suka kamu memberiku kabar lewat telepon ataupun chat. Lebih baik aku menunggumu lama daripada aku melihatmu seperti ini. Aku tidak tega tahu. Ucap Nia memberi pengertian Chandra dan memberikan tisu kepada Chandra. Chandra yang baru saja meminum minumannya pun mengangguk dan menerima tisu yang diberikan oleh Nia. Kan aku juga ingin segera bertemu kamu. Daripada aku mengabarimu dan akan lebih lama lagi kita bertemunya. Kamu tahu 2 hari ini kita tidak bertemu dan itu sudah membuatku uring-uringan. Jawab Chandra yang membuat Nia semakin terkekeh. Lebay kamu, Ken. Jawab Nia dengan singkat. Nia, bagaimana jika kita langsung menikah saja? Aku tidak mau lama-lama. Kita urus semuanya sekarang, nanti setelah masa idahmu selesai kita langsung menikah. Ayolah Nia, mau ya? Ucap Chandra tiba-tiba yang membuat Nia terkejut. Dia menoleh ke arah Chandra dengan tatapan tajamnya membuat Chandra semakin cengengesan. Aku hanya tidak mau jika kamu diambil oleh yang lainnya nanti. Aku takut jika ada yang mendekatimu dan kamu lebih memilih dirinya daripada aku. Lanjut Chandra berusaha tidak gugup di hadapan Nia. Aku bukan orang murahan ya, Ken. Jika aku berniat seperti itu mungkin saat ini aku sudah mau jalan dengan lelaki manapun. Tidak akan menunggumu lama-lama seperti tadi. Dan satu lagi, jika kamu berniat seperti itu, beri aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan hatiku. Ucap Nia dengan nada cuek, tetapi sebenarnya dia merasa deg-degan juga. Chandra melototkan matanya tidak percaya. Kamu serius? Jika iya, aku juga akan mempersiapkan diriku untuk bertemu kedua orang tuamu nanti. Aku akan meminta restu kepadanya dan juga kepada anak dan adikmu. Jawab Chandra dengan penuh keyakinan. Nia dibuat heran dengan tingkah Chandra. Dia tidak percaya jika Chandra memiliki sifat yang menurutnya lucu seperti ini. Brak! Suara pintu yang dibanting oleh Ilham. Dia langsung masuk ke dalam rumah tanpa permisi dahulu. Kamu kenapa sih, Ham? Baru sampai. Masuk ke rumah sudah banting-banting pintu segala. Ucap Bu Maya kepada Ilham. Gara-gara ibu dan Mas Agung yang memberiku ide untuk mengajak Dini. Risa Jeti marah sama aku. Jawab Ilham yang membuat Bu Maya melototkan matanya. Jeti, kamu menyalahkan ibu hanya karena Risa yang marah sama kamu, iya? Tanya Bu Maya kepada Ilham dengan tatapan yang tajam. Kamu dipengaruhi apa oleh Nia? Sepertinya sekarang kamu luluh banget sama dia. Tanya Bu Maya lagi. Aku tidak dipengaruhi apa-apa oleh Nia, Bu. Aku hanya ingin bertemu Risa. Aku papa kandungnya, tapi aku kalah dengan orang yang baru dikenal oleh Nia. Jawab Ilham lancar. Bu Maya terdiam kalau mendengar jawaban Ilham. Dia tidak menyangka Ilham yang selama ini nurut dengannya sudah berani berbicara seperti itu. Kamu cemburu? Tanya Bu Maya singkat yang membuat Ilham terdiam, begitu pula dengan Randa yang mendengarnya. Apakah kamu cemburu kepada Nia yang sudah dekat dengan lelaki lain, Ilham? Tanya Bu Maya lagi. Bu Maya tersenyum kalau melihat Ilham tidak merespon ucapannya. Wah, Randa, lihat. Suamimu dia cemburu dengan mantan istrinya sendiri. Kamu tahu alasan dia cemburu karena apa? Ucap Bu Maya yang membuat Ilham dan Randa penasaran dengan apa yang akan diucapkan oleh Bu Maya. Karena dia sudah mengetahui bahwa Nia adalah orang kaya. Jadi dia tidak rela jika bercerai dengan Nia. Jawab Bu Maya dengan santai dan senyuman sinisnya. Randa menoleh ke arah Ilham kala selesai mendengar ucapan Bu Maya. Ilham pun sama dia menatap Randa sendu dan diiringi gelengan kecil. Randa menatap Ilham tidak percaya. Dia pasti termakan oleh ucapan sang ibu mertua. Tanpa banyak berkomentar, Randa langsung pergi menuju ke kamar meninggalkan Ilham dan Bu Maya. Ilham yang ingin memegang tangan Randa pun tidak bisa karena langsung ditepis oleh Randa. Ilham hanya pasrah melihat kepergian sang istri.
Ibu tega ya bicara seperti itu. Bukankah aku menuruti keinginan ibu? Aku ingin mendapatkan hak asuh Risa dari Nia, tetapi sekarang ibu seakan-akan memutarbalikkan fakta. Aku rela menjatuhkan harga diriku agar aku bisa mewujudkan apa yang ibu inginkan. Tapi ibu malah menghancurkan semuanya dengan cerita abal-abal ibu itu. Ucap Ilham yang merasa kecewa dengan ibunya. Setelah Ilham tidak bekerja dan hingga dia bercerai dengan Nia, dia sama sekali tidak dihargai oleh keluarganya sendiri. Bahkan dia selalu direndahkan begitu saja oleh ibu dan keluarganya sendiri. Bu Maya yang dia mendengar ucapan Ilham pun merasa menyesal. Dia melupakan fakta bahwa Ilham masih bisa untuk berusaha mengambil hak asuh Risa. Asal ibu tahu, sedikit lagi aku akan mendapatkan apa yang ibu minta. Aku sudah meminta Randa untuk berbicara kepada ayahnya agar memberikanku beberapa kebun milik ayahnya supaya aku bisa mengelolanya. Dan hasilnya itu akan mencukupi keluarga kita seperti semula. Tapi ibu merusaknya. Dia marah sama aku dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Lanjut Ilham dengan nada lirih seperti bisikan yang membuat Bu Maya semakin terkejut. Bu Maya berjalan mendekati Ilham. Dia semakin merasa bersalah akan ucapannya. Maaf Ham, ibu tidak berpikiran jernih tadi. Ibu hanya kaget karena kamu dengan gampangnya menyalahkan ibu begitu saja. Jadi ibu hanya asal bicara. Ucap Bu Maya memelas di hadapan Ilham. Entahlah Bu, aku tidak tahu lagi. Yang jelas sekarang tugas ibu bantu aku untuk berbaikan dengan Randa. Jawab Ilham yang dengan segera melangkah duduk di kursi. Kamu ngapain duduk sih? Sana pergi ke kamar temui istrimu dan manjakan dia agar tidak marah lagi. Ibu yakin dia pasti akan segera luluh, karena dia kan lebih manja daripada Nia. Dini biar ibu yang mengurus. Mbak dan masmu sedang keluar tadi. Ucap Bu Maya yang langsung dilakukan oleh Ilham. Ilham berjalan menuju ke kamarnya guna menemui sang istri. Dia membuka pelan pintu kamar dan dilihatnya Randa yang sedang duduk di tepi kasur. Ilham berjalan mendekati Randa dan ikut duduk di samping Randa. Sayang, panggil Ilham sembari memegang pundak Randa. Randa tidak bergeming sama sekali. Maaf atas ucapan ibu tadi ya. Kamu jangan terlalu memikirkan ucapan ibu. Yang ibu katakan hanya asal. Aku sama sekali tidak cemburu dengan Nia. Bahkan sedari awal aku memang tidak ada rasa dengan Nia. Terang Ilham membujuk Randa. Randa masih diam dan menjawab ucapan Ilham. Dia berpura-pura jual mahal di depan Ilham. Aku hanya mencintaimu. Dahulu sewaktu aku menikahi Nia itu karena terpaksa. Dan sekarang aku menikahimu itu benar-benar tulus dari hatiku. Karena aku benar-benar jatuh hati kepadamu. Lanjut Ilham dengan kata-kata gombalannya. Percaya padaku. Anggap saja ucapan ibu itu hanya angin lalu. Ucap Ilham sembari memegang tangan Randa. Randa menatap ke arah Ilham seketika karena mendengar ucapan Ilham dan perilaku Ilham kepadanya. Ilham tersenyum karena menduga bahwa Randa luluh dengan perkataannya. Kamu serius kan Mas sama aku? Tanya Randa sedikit ragu. Ilham mengangguk dan tersenyum tulus di hadapan Randa. Sebenarnya Ilham sedih kala melihat mata Randa yang bengkak. Aku rela memberikan apapun yang kamu minta. Apa semua itu kurang di matamu? Apa semua itu masih kamu ragukan? Bahkan diam-diam aku rela menikahimu secara resmi tanpa di hadapan keluargaku. Aku benar-benar tulus kepadamu Randa. Kamu berbeda. Kamu bukan Nia. Jadi kamu jangan ragukan perasaanku lagi ya. Lupakan ucapan ibu tadi. Ibu memang seperti itu. Jika dia tersulut emosi apapun pasti akan dia katakan tanpa memikirkan dampaknya. Dan tadi itu juga kesalahanku karena sudah memancing emosi ibu, hingga ibu berkata yang membuatmu sakit dan menangis seperti ini. Ucap Ilham memberi pengertian kepada Randa. Randa kembali terdiam tidak menanggapi ucapan Ilham. Dia memikirkan sesuatu yang sebenarnya bukan tentang ucapan sang ibu mertua tadi. Sekali lagi aku katakan, aku hanya jatuh hati kepadamu. Sama sekali tidak ada nama Nia di hati ini. Tolong kamu jangan berpikiran yang tidak-tidak. Aku sudah berjanji dengan diriku sendiri apapun yang kamu minta aku akan mewujudkannya. Karena aku benar-benar ingin membahagiakan kamu. Lanjut Ilham yang membuat Randa semakin merasa senang mendengarnya. Randa tersenyum penuh arti kala mendengar ucapan terakhir Ilham. Lalu dia menatap dalam mata Ilham. Tapi ucapan ibu tadi benar-benar membuatku berpikiran negatif tentangmu. Apalagi kamu belum lama bercerai dengan Nia, dan ditambah kamu memiliki anak darinya.
Jawab Randa lalu terdiam sejenak dan mengambil nafas dalam-dalam. Buktikan jika kamu benar-benar mencintaiku dengan tulus. Lanjut Randa yang membuat Ilham mengerutkan keningnya. Apa selama ini aku belum membuktikan perasaanku ke kamu? Tanya Ilham yang digelengi kepala oleh Randa. Bukan itu maksudku, aku istrimu sekarang. Jika kamu benar-benar mencintaiku, buktikan bahwa kamu benar-benar menginginkanku. Lakukan itu kepadaku agar aku mampu memberimu apa yang telah Nia berikan kepadamu. Ucap Randa yang diakhiri dengan bisikan. Ilham dibuat kebingungan dengan ucapan Randa. Dia menatap tidak paham dengan perkataan Randa. Randa yang paham pun langsung mendekat ke telinga Ilham membisikkan sesuatu. Anak, ucap Randa lirih yang membuat Ilham melototkan matanya lalu tersenyum tulus di hadapan Randa. Ilham menganggukkan kepalanya dengan yakin. Lalu dia bangkit dan berjalan menuju ke arah pintu lalu menguncinya. Randa tersenyum kalau berhasil memancing hasrat Ilham saat ini. Ilham kembali berjalan menuju ke arah Randa. Aku akan membuktikannya saat ini juga. Bersiaplah, aku akan memakanmu. Ucap Ilham dengan bisikan pula yang diberi senyuman oleh Randa. Berhasil, kamu telah terpancing olehku. Selamat datang di permainanku selanjutnya. Batin Randa kala mendengar bisikan Ilham. Bersambung.